kita jumpai pada bidang segitiga ya. Jadi kalau ini saya ambil salah satu modul ya dari modul matematika salah satu PTN. Ini saya baca cukup ringkas ya materinya untuk review saja tentang garis. Sebentar. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah kita mengenal dulu ya. Kalau kita bicara tentang garis, kita mengenal tentang kedudukan garis. Jadi kalau kita punya dua garis misalkan, nah itu apa saja yang bisa kita nyatakan ya dari dua garis tersebut berdasarkan posisi atau kedudukan dari dua garis tersebut. Jadi yang pertama kita bisa nyatakan bahwa dua garis tersebut berimpit gitu ya. Misalkan kita punya garis G di sini dan juga garis K. Nah, maka kita bisa nyatakan atau gambarkan garis yang berimpit itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, garis yang berimpit itu jika dan hanya jika pada kedua garis tersebut paling sedikit mempunyai dua titik sekutu, gitu ya. Jadi, garis yang berimpit itu kalau digambarkan itu ya satu garis gitu ya, satu garis yang sama. Padahal di situ ada dua garis gitu, ada dua garis dengan persamaan garis yang berbeda gitu ya. Tapi karena dia berhimpit tadi, dua garis itu posisinya sangat berdekatan gitu, jadi hampir tidak ada jarak di antara kedua garis tersebut, maka ketika digambarkan bentuknya seperti ini gitu ya. G berimpit dengan K. Kita baca G berimpit dengan K. Nah, yang kedua adalah kalau kita punya dua garis yang berpotongan. Dua garis yang berpotongan itu ketika apa? Nah, kalau di sini kita nyatakan sebagai dua garis dikatakan saling berpotongan ya, jika dan hanya jika dua garis tersebut mempunyai tepat satu titik persekutuan. Artinya, kalau kita nyatakan ada dua garis dan dua garis tersebut berpotongan, berarti selalu kita dapat temukan satu titik potong gitu. Nah, misalkan di sini titik potongnya adalah titik yang di tengah ini gitu, titik perpotongan antara garis G dan K misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah posisi dua garis yang berpotongan. Yang ketiga adalah garisnya sejajar. Kalau sejajar kita lihat di sini. Nah, jika dan hanya jika kedua garis tersebut sebidang dan tidak berpotongan. Jadi masih dalam bidang yang sama, katakanlah di sini bidangnya bidang alfa gitu ya. Nah, kalau misalkan ada dua garis berada di satu bidang yang sama dan dua garis tersebut tidak berpotongan. Jadi mau ditarik sampai diperpanjang gitu ya garisnya antara garis G dan K-nya, mereka tidak akan bertemu di satu titik. Nah, itu adalah dikatakan bahwa dua garis tersebut sejajar. Jadi tidak akan kita bisa temukan suatu titik potongnya. Karena dua garis tersebut memang posisinya adalah sejajar, artinya tidak berpotongan. Jadi tidak ada titik potongnya. Yang keempat, di sini ada garis yang bersilangan ya. Jadi kalau bersilangan itu kalau misalkan diberi syarat seperti ini. Jadi jika dan hanya jika kedua garis tersebut tidak sebidang. Jadi di bidang yang berbeda gitu ya, dan posisinya tuh berlawanan gitu. Oke, dan posisinya tersebut berlawanan gitu kan. Nah, kemudian selain posisi atau kedudukan antara dua garis yang berbeda, kita mengenal kedudukan garis dengan bidang. Jadi kalau tadi adalah garis dengan garis ya, sekarang kita tinjau garis dengan bidangnya gitu. Yang pertama adalah suatu garis, misalkan di sini ada garis G, itu terletak pada bidang V.
Yang kedua adalah garis G sejajar dengan bidang V. Yang ketiga adalah posisinya garis G-nya memotong atau menembus bidang V. Yang keempat, garis G-nya tegak lurus bidang V, gitu ya. Jadi tegak lurus. Oke, kita lihat perbedaannya ya antara terletak, kemudian sejajar, memotong, dan tegak lurus dengan suatu bidang misalkan. Itu perbedaannya di mana? Kalau kita lihat di sini, garis terletak pada bidang jika dan hanya jika ada dua titik pada garis tersebut yang terletak pada bidang. Jadi ada dua titik pada garis tersebut yang terletak pada suatu bidang gitu. Jadi titiknya itu tidak hanya termuat di garisnya, tapi juga di dalam bidangnya tersebut. Dalam hal ini tadi kan bidang V. Nah, berarti dua titik itu juga termuat di bidang V gitu ya. Kemudian kalau sejajar dengan bidangnya, itu jika dan hanya jika garis dan bidang tidak memiliki titik sekutu. Titik sekutu tadi titik potong ya. Jadi kalau garis sama bidangnya itu posisinya sejajar, itu kita tidak akan menemukan titik potongnya. Itu. Yang ketiga, kalau misalkan garisnya memotong atau menembus bidangnya. Itu jika dan hanya jika garis dan bidang tersebut memiliki tepat satu titik potong. Jadi definisinya sama ya, antara posisi-posisi tersebut. Jadi posisi-posisi tersebut dengan yang kedudukan antara garis dan bidang, definisinya hampir sama. Bedanya kalau yang di bidang kita perhatikan dari segi posisi antara garis dan bidangnya. Jadi yang kita bandingkan atau kita lihat itu adalah posisi garis terhadap bidangnya gitu. Kalau yang di awal tadi garis dengan garis yang lain dalam satu bidang yang sama misalkan. Kalau ini adalah garis dengan suatu bidang, garis terhadap suatu bidang. Kemudian kemudian nanti kita akan belajar tentang jarak titik ke garis ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jarak antara dua titik gitu ya. Jarak antara dua titik bagaimana cara mencarinya gitu ya. Kita nyatakan dengan D. D kecil itu adalah jarak, merepresentasikan jarak. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah jarak dari titik ke garis. Jadi bukan jarak dari titik ke titik, tapi titik ke garis. Nah, itu seperti apa rumusnya? Nanti kita pelajari juga. Nah, jarak dari titik ke garis secara definisi kita bisa artikan sebagai panjang ruas garis terpendek antara titik tersebut dan proyeksinya pada garis tersebut. Jadi kalau kita misalkan kita punya garis gitu ya. Kita punya garis di sini. Di sini misalkan saya punya garis. Ini A, ini B. Nah, saya punya garis yaitu garis AB gitu ya. Panjang garis AB. Nah, ini saya punya titik di sini. Nah, saya punya titik di sini. Misalkan saya notasikan titiknya adalah titik P. Nah, titik P ini isinya adalah X, Y, gitu kan? Nah, saya ingin menghitung jarak antara titik P dengan garis AB. Nah, bagaimana caranya? Itu didefinisikan sebagai rute terpendek ya tadi. Jadi, apakah di sini, apakah ini kita jelaskan sebagai D-nya, jaraknya, ataukah di sini jarak antara P dan garis AB-nya gitu ya. Apakah ini yang D-nya? Nah, atau yang di sini apakah yang ini D-nya? Nah, kita tentukan D itu berdasarkan jarak yang paling kecil gitu ya. Jarak yang paling kecil. Nah, biasanya kalau misalkan jarak yang paling kecil itu diambil yang tegak lurus gitu dengan garisnya gitu, yang tegak lurus dengan garisnya. Itu biasanya merepresentasikan rute terpendek atau jarak yang paling kecil antara titiknya untuk sampai ke ruas garisnya
gitu. Nah, itu adalah definisi dari jarak kalau kita disuruh mencari jarak dari suatu titik ke ruas garis gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan garis lagi adalah kalau kita belajar segitiga ya, ini khusus untuk segitiga, kita itu mengenal beberapa garis-garis yang istimewa ya. Ada garis tinggi, ada garis bagi, ada garis berat gitu ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Jadi garis-garis istimewa pada segitiga ada beberapa macam ya. Yang pertama garis tinggi. Nah, garis tinggi itu apa? Jadi biasanya ada garis tinggi, garis bagi, dan garis berat. Dan ketiganya itu memiliki definisi yang berbeda. Nah, begitu juga nanti cara menggambarkannya ya, atau menggambarkannya dalam sketsa grafiknya atau sketsa bangun datarnya gitu ya. Nah, garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya gitu. Jadi yang tegak lurus dengan sisi di hadapannya itu menjadi kuncinya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, kita misalkan punya ini segitiganya yaitu segitiga ABC. Nah, kemudian ditarik dari suatu sudut, misalkan di sini sudutnya sudut C. Ditarik dari sudut C tegak lurus. Nah, tegak lurus. Nah, tegak lurus berarti nanti sudutnya ini membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, berarti garis CO ini merupakan garis tinggi segitiga. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jenis garis yaitu garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sudut dalam segitiga menjadi dua sama besar. Jadi garis yang membagi sudut. Jadi kalau tadi garis tinggi itu adalah yang ditarik dari satu sudut segitiganya yang tegak lurus ya, yang tegak lurus. Kemudian kalau garis bagi dia membagi sudutnya, sudut salah satu segitiga. Kalau segitiga berarti punya 3 sudut ya. Garis bagi ini membagi salah satu sudut segitiga menjadi 2 sudut yang sama besar. Jadi besarnya sama. Misalkan di sini, nah ini hasil akhirnya. Kalau di sini saya punya segitiga PQR gitu ya. Kemudian saya ingin menggambarkan garis bagi, berarti saya tarik misalkan di sini dari sudut P-nya. Saya tarik sampai besarnya antara, ini kan ada sudut P yang besar ini ya. Nah, ada lengkungan di sini, ini kan sudut P yang besar. Nah, berarti antara sudut yang di sini, jadi batasnya kita batasi sampai PO ini. Jadi sudutnya, kalau kita baca, sudut yang pertama adalah mulai dari sisi yang alas ini ya, ke garis PO. Itu merupakan sudut yang sama dengan sudut yang mengapit sisi PR ini dengan sisi PO. Nah, gini. Jadi besarnya sama. Dan misalkan P-nya ini besarnya 60 derajat misalkan. Nah, berarti sudut yang mengapit antara sisi PR dan PO 30 derajat. Sudut yang mengapit antara sisi PO dan PQ itu juga 30 derajat. Nah, itu berarti adalah PO ini dikatakan sebagai garis bagi. Yang ketiga adalah garis berat. Garis berat itu merupakan garis yang menghubungkan titik sudut segitiga dan pertengahan sisi di hadapannya. Nah, jadi kalau tadi garis bagi itu membagi sudutnya ya menjadi 2 sama besar. Jadi masing-masing sudutnya menjadi 2 sama besar. Nilainya sama besarnya. Yang garis berat ini yang dibagi 2 sama besar adalah sisi di hadapannya. Nah, jadi sisinya dibagi 2 sama besar, sehingga di sini kita punya nanti yang namanya titik tengahnya itu, gitu ya, titik tengah gitu. Itu menunjukkan bahwa antara satu garis, kalau kita temukan titik tengahnya, berarti antara sisi kiri dan kanannya besarnya sama. Tuh, kalau kita gambarkan, kita lihat di sini. Nah, misalkan gambar akhirnya seperti ini ya. Nah, ini adalah
gambarnya dari garis berat tadi ya. Misalkan saya tarik dari sudut M, mau saya bentuk garis berat, berarti yang dibagi menjadi dua sisi yang sama besar adalah sisi KL-nya, sisi yang tepat berhadapan di depannya sudut M-nya, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita notasikan garisnya adalah garis MD. Nah, berarti titik yang di D ini itu merupakan titik tengah karena besarnya sisi KD dan DL itu harus sama besar, harus sama panjang gitu. Jadi nanti KD ini sama dengan DL. Nah, itu untuk garis berat ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya garis sumbu. Nah, garis sumbu di sini adalah garis yang membagi dua sama panjang sisi segitiga dan tegak lurus. Jadi, garis sumbu itu garis yang membagi dua sama panjang sisi segitiganya dan tegak lurus di sisi itu. Jadi, seperti gabungan gitu ya. Gabungan dari garis berat dengan garis tingginya. Jadi, ada memuat tegak lurus tadi. Nah, kalau kita gambarkan, nah ini ya, di gambar yang ketiga, garis sumbu itu adalah menggambarkan dari membagi dua sama panjang. Jadi sisinya dibagi dua sama panjang, tapi juga tegak lurus di sisi itu. Gitu. Jadi tegak lurus. Jadi kalau di garis berat di sini, dia tidak perlu tegak lurus. Jadi sudut yang di sini dan di sini tidak perlu besarnya 90 derajat. Tapi kalau garis sumbu, selain dia membagi sisinya menjadi dua sama panjang, sudut yang terbentuk ya di sisi-sisi yang dibagi tersebut adalah sudut yang besarnya 90 derajat karena tegak lurus tadi. Itu ya. Jadi syaratnya ada dua tadi, gabungan dari tegak lurus dan sama panjang sisinya. Oke, kemudian itu review tentang garis-garis ya, garis-garis istimewa, kemudian tentang posisi garis. Kemudian saya masuk ke bukunya Riddle, jadi bisa kalian sambil buka ya di file masing-masing tentang garis di bab 3 ya. Nah, oke, kita mulai dari ini. Kalau kita bicara garis ya, berarti kita itu identik dengan, berarti kita harus tahu persamaan garisnya gitu ya. Kalau kita mau gambar garis, berarti kita harus tahu persamaan garisnya. Atau kalau misalkan kita punya gambar garis seperti ini, berarti kita harus bisa mendapatkan persamaan garisnya. Ya, jadi ada dua kemungkinan kita untuk meninjau suatu garis. Kita punya gambar garisnya, nah kita disuruh menentukan persamaan garisnya, atau kita punya persamaan garisnya, kita disuruh menggambar garisnya. Nah, apapun yang diketahui, nah teman-teman harus bisa ya menerapkan konsep dari persamaan garisnya. Gitu. Oke, kita baca dulu teorema 3.1 di sini. Jadi suatu garis yang memiliki slope, di sini slope itu gradien, kemiringan ya sama. Jadi suatu garis yang punya kemiringan atau gradien dinotasikan dengan M dan memuat titik X1, Y1, itu kita bisa tentukan persamaan garisnya. Jadi persamaan garis biasanya kalau kita belajar ya yang sudah kalian pelajari, persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M. Nah, persamaannya apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, sama dengan ini. Nah, biasanya kita hanya menggunakan ya, kadang pun banyak yang tidak tahu asal mulanya rumus persamaan garis ini melalui satu titik dengan gradien M. Nah, maka kita coba untuk pelajari pembuktiannya gitu ya. Sekarang kita misalkan bahwa di sini kan yang mau kita buktikan itu adalah persamaan garis yang seperti ini, di mana di persamaan garis ini memuat titik X1, Y1 dan X, Y gitu ya. Nah, kita misalkan bahwa titik X, Y itu adalah sembarang titik tapi harus berbeda.
dari titik X1, Y1. Jadi kalau kita mau ambil X, Y berarti harus beda dengan X1, Y1-nya. Jadi dua titik dikatakan berbeda. Jadi misalkan pernyataan itu kan X, Y, titik X, Y ini tidak boleh sama dengan X1, Y1 harus berbeda. Artinya apa? Artinya X-nya tidak boleh sama dengan X1 dan Y-nya tidak boleh sama dengan Y1. Nah, ini. Jadi ketika ada pernyataan bahwa titik X, Y tidak boleh sama dengan X1, Y1, nah itu berarti X-nya tidak boleh sama dengan X1 dan Y-nya juga tidak boleh sama dengan Y1. Nah, setelah kita pahami ya pernyataan berbeda di sini bahwa titik X, Y harus berbeda dengan X1, Y1. Nah, berdasarkan dari digambarkan di garis di gambar 3.1 garis di gambar 3.1. Nah, karena garis tersebut jadi garis yang dilalui oleh X, Y dan titik X1, Y1 itu memiliki gradien ya, dan dia gradiennya tuh bukan merupakan suatu garis yang vertikal. Jadi kalau vertikal itu yang benar-benar lurus gini ya, jadi tidak miring. Nah, sedangkan garis yang dilalui oleh X, Y dan X1, Y1 itu merupakan suatu garis lurus yang memiliki kemiringan, punya slope tadi, gradien gitu. Nah, karena dia punya gradien, itu menandakan bahwa nilai dari X-nya itu tidak sama dengan X1, gitu ya. Kita ingat tadi bahwa X, Y kan memang tidak, kita misalkan tadi kan tidak sama dengan X1, Y1. Artinya di sini ada, nah ada kondisi seperti ini ya. Nah, ada kondisi seperti ini tadi. Nah, bahwa X-nya itu tidak sama dengan X1. Nah, ketika X-nya tidak sama dengan X1, berarti dia punya kemiringan, gitu ya. Kenapa dinyatakan punya kemiringan? Karena yang mau kita tunjukkan kan adalah Y-1 sama dengan M X-1. Nah, kalau misalnya kita punya X yang sama dengan X1, nah berarti kan di sini nilainya kan 0. Nah, berarti Y1 di sini juga 0. Artinya apa? Artinya Y-nya sama dengan Y1, gitu kan? Padahal apa? Padahal Y itu tidak boleh sama dengan Y1, gitu kan? Jadi kita mendapatkan hasil atau akibat bahwa X-nya itu memang tidak boleh sama dengan X1 gitu ya. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan X1. Nah, kita peroleh rumus kemiringan ya atau gradien. Ini kan sudah dapat ya rumus gradien, bahwa rumus gradien itu kan pada mulanya adalah kalau kita punya dua titik gitu ya. Jadi kalau kita ingat lagi rumus apa gradien, rumus mendapatkan gradien ya. Nah, kalau kita punya dua titik, misalkan di sini ada X1, Y1 dan X2, Y2, berarti kalau kita mau cari M-nya, itu adalah Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1 ya. Nah, sama dengan kita menerapkan rumus gradien pada umumnya, tapi dalam hal ini tadi kan titik yang diketahui adalah X, Y dan X1, Y1 gitu ya. Berarti nanti kita peroleh rumusnya adalah Y min Y1 per X min X1 gitu. Karena titiknya tadi adalah X, Y dan X1, Y1. Kemudian dari rumus gradien ini kita kalikan kedua ruas kiri dan kanan dengan X min X1 sehingga di ruas kiri nanti jadinya M kali X min X1 sini. Nah, yang di ruas kanan jadinya Y min Y1. Nah, maka ini kan sudah terbukti ya sebenarnya bahwa persamaannya yang kita tunjukkan yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini keterangan bahwa
Jadi walaupun rumus atau formula di sini dapat, jadi rumus yang kita sudah bentuk ya, ini itu tidak hanya berlaku untuk titik X1, Y1 itu. Kalau kita lihat ya gambar garisnya kan seperti ini. Gambar garis di 3.1 seperti ini. Artinya apa? Artinya persamaan Y min 1 sama dengan M X min X1 itu tidak hanya berlaku untuk dua titik ini saja, gitu ya. Kalau saya di sini punya titik yang lain, misalkan X2, Y2, ya, asalkan titiknya masih berada di satu garis yang sama. Nah, kita boleh terapkan rumus persamaan garis ini, gitu. Karena kalau garis ya, suatu garis itu kan dibentuk minimal dua titik. Artinya apa? Arti kata minimal berarti sebenarnya banyak titik-titik yang yang dapat membentuk garis tersebut ya. Jadi misalkan tadi kalau digambarkan di situ, oh ini berarti titiknya tadi X, Y ya tadi ya, X, Y. Ini misalkan X1, Y1. Oh kebalik. Berarti ini X1, ini X1, Y1, kemudian di sini X, Y. Nah, kalau saya misalkan ambil titik di sini, saya definisikan ini X2, Y2, gitu ya. Atau di sini, misalkan di sini X3, Y3. Nah, bagaimana caranya mendapatkan persamaan garis ya, persamaan garis lurus yang melewati titik, misalkan di sini X2, Y2 dengan gradien M. Nah, sama. Jadi tetap bisa digunakan rumus yang Y min 1 sama dengan M kali X min 1 dengan syarat titik-titiknya ya itu masih berada di dalam satu garis yang sama gitu ya. Satu garis yang sama. Jadi masih berada tepat pada satu garis yang sama. Jadi titik-titik yang membentuk garis itu minimal ada dua titik. Nah itu, tapi bukan berarti suatu garis itu hanya dipenuhi oleh dua titik. Nah ada titik-titik yang lain yang juga berada pada garis yang sama gitu. Jadi selama ada titik-titik yang lain, tapi dia masih berada di satu ruas garis yang sama, itu kita bisa terapkan rumus yang sama juga untuk menyelidiki persamaan garis lurusnya pada garis tersebut gitu ya. Oke, itu adalah maksud dari pernyataan ini. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau di sini punya titik yang lain, dalam hal ini dinotasikan X2, Y2, maka bisa diterapkan persamaan garis lurus yang ini. Jadi Y-nya sama X-nya disubstitusikan dengan X2 dan Y2. Jadi Y2 min Y1 sama dengan M dikali X2 min X1 gitu ya. Kemudian jika X2-nya sama dengan X1, nah ini tadi ya seperti yang saya singgung tadi, kalau X2-nya sama dengan X1 berarti kan Y2 min Y1-nya 0, atau dengan kata lain Y2-nya itu sama dengan Y1 ya. Nah di sini Y2 min Y1 0 atau Y2-nya sama dengan Y1. Nah itu kalau X2-nya sama dengan X1. Nah, kalau X2 sama dengan X1, ternyata kan Y2 juga sama dengan Y1. Atau dengan kata lain, X2, Y2 yang kita bentuk tadi sama dengan X1, Y1. Jadi titiknya sama gitu. Kalau titiknya sama, maka nilai dari ruas kiri ya, ruas kiri dan ruas kanan itu kan pasti bernilai 0 tadi ya, itu. Nah, itu kalau titiknya sama. Jadi kalau titiknya sama, pernyataan titik yang sama tadi sudah tahu ya. Jadi X2-nya sama dengan X1, Y2-nya sama dengan Y1. Itu yang sama. Dikatakan dua titik yang sama. Nah, kalau X2-nya tidak sama dengan X1, berarti di sini kan tidak sama dengan 0, karena tidak sama. Nah, kalau tidak sama, berarti kita bisa terapkan rumus gradien tadi. Kita kembali lagi ke rumus gradien di awal. Jadi kalau X2 tidak sama dengan X1, akibatnya kembali lagi ke rumus gradien. Dengan syarat X2 min X1-nya tadi tidak sama dengan 0. Gitu ya. X2 dan X1-nya tidak sama dengan, X2 min X1-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya,
gradien dari garis yang menghubungkan X1, Y1 dan X2, Y2 adalah sebesar M gitu ya, sebesar M. Jadi apapun titik yang kita bentuk ya, mau X2, Y2, X3, Y3, intinya kalau titik-titik yang lain yang kita bentuk itu masih berada di satu garis yang sama gitu ya, dengan persamaan garis yang awal tadi yang Y min Y1 sama dengan M X min X1, pasti dia juga memiliki kemiringan yang sama gitu. Jadi M-nya sama gitu karena masih berada di satu garis yang sama. Nah, seperti ini. Jadi nanti kemiringannya sama. Kemiringan yang dibentuk oleh titik X1, Y1, yang dibentuk oleh X2, Y2, dan X3, Y3 itu sama, karena mereka titik-titik ini berada di satu garis yang sama. Gitu. Jadi gradiennya atau kemiringannya sama nilainya. Oke, kita lanjut ke contoh 1. Jadi disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik min 2, min 3 dengan gradiennya setengah ya. Jadi dengan gradiennya setengah. Kalau kita punya gradien setengah, kita punya di sini misalkan X1, Y1-nya adalah min 2 dan min 3. Nah, kita tinggal substitusi ya, substitusi biasa. Nah, di rumus ini, di rumus persamaan garis tadi, nah, ketemunya ini persamaan yang paling akhir gitu kan. Ketemunya persamaan yang paling akhir yaitu X min 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, setelah tahu persamaannya, di sini kan ditentukan, disuruh menemukan persamaannya ya. Kalau misalkan kita juga disuruh menggambarkan persamaannya, jadi cara menggambarkannya paling sederhana, kita bisa pakai plot titiknya ya. Jadi kita misalkan punya persamaan garisnya yang sudah kita cari dengan rumus Y min Y1, M X min X1 tadi, hasil akhirnya adalah X min 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini mau kita gambarkan gitu ya, di bidang koordinat. Caranya sederhana, ya kita plotting titik-titiknya. Yang pertama, substitusi X-nya sama dengan 0. Yang kedua, substitusi Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Jadi kalau misalkan kita punya X-nya sama dengan 0, akibatnya kita punya Y-nya berapa? Berarti 0 ya. Min 2Y min 4 sama dengan 0 ya. Kemudian berarti min 2Y sama dengan 4 ya. Berarti Y-nya sama dengan min 2. Jadi tulis di sini min 2. Sekarang dibalik. Kalau kita punya Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Y-nya sama dengan 0, berarti X min 0 min 4 ya, sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Taruh di sini X-nya sama dengan 4. Kita sudah punya dua titik ya. Yang titik pertama adalah 0, min 2. Titik yang kedua adalah 4,0. Kita plot titiknya. Nah, kita plot. Misalnya kita upload ya, 0, min 2 itu di mana? Berarti misalkan di sini. Nah, ini min 2. Ini kan pusat koordinatnya tuh 0,0 ya. Ini Y, ini X. Nah, 0, min 2 berarti titik yang pertama di sini. Titik yang kedua di mana? 4,0 berarti mungkin sekitar di sini. Berarti 4,0. Nah, kita hubungkan dua titik ini. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan, maaf. Nah, kita hubungkan sini. Nah, ini adalah garis X min 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Itu adalah cara untuk menggambarkan persamaan garis yang kita sudah dapatkan gitu ya. Setelah diselidiki persamaan garisnya, nah coba digambarkan di bidang koordinat ya. Cara yang paling sederhana untuk grafik yang linear ya, itu adalah dengan plotting titiknya ini. Jadi disubstitusikan X-nya sama dengan 0 dapat Y berapa, Y-nya sama dengan 0 dapat X berapa. Nah, kita sudah punya dua titik. Nah, dua titik itu kita hubungkan.
Nah, menjadi satu garis lurus, gitu kan ya. Karena minimal untuk menggambar satu garis, itu kan harus ada 2 titik. Nah, kita bentuk dulu 2 titiknya. 2 titik itu kita cari. Dengan masing-masing tadi disubstitusikan, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, gambarnya sama dengan ini ya. Jadi di sini ada 0, min 2, di sini ada 4,0. Nah, di sini ini adalah grafiknya, gitu ya. Grafiknya. Nah, titik min 2, min 3, nah kita cek ya, apakah benar min 2, min 3 itu masuk ke garis ini, gitu. Nah, min 2, min 3 ya tadi. Nah, berarti kalau ini dilanjutkan terus, itu kan, nah garisnya seperti ini ya. Nah, min 2, min 3. Nah, berarti letaknya titiknya di sini. Harusnya di sini. Nah, ini min 2, ini adalah min 3, gitu. Min 2, min 3 tadi ya. Nah, min 2, min 3. Artinya apa? Artinya benar bahwa titik min 2, min 3 ini berada di garis yang dengan persamaan X min 2Y min 4 sama dengan 0. Gitu. Jadi, harus kita pastikan bahwa benar titik tersebut tepat berada pada garis yang sudah kita selidiki tadi. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa titik tersebut itu adalah melalui gradien yang mempunyai gradien yang sama, gitu, yaitu gradiennya adalah sebesar berapa. Kalau kita cari gradiennya, kalau kita punya persamaan garisnya ya, ini kita katakan persamaan garis lurusnya. Nah, ingat ya, ini di kalkulus ya. Di kalkulus rasanya diajarkan. Ini kalau kita punya persamaan garis lurus, itu kita notasikan biasanya secara umum dengan AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Gradiennya berapa? Gradiennya adalah min A per B. A-nya adalah koefisiennya X, B-nya adalah koefisiennya Y, gitu ya. Berarti di sini A-nya berapa? Koefisiennya X, berarti 1. Berarti min 1, B-nya berapa? B-nya adalah min 2. Berarti min 2. Nah, berarti gradiennya berapa? Setengah. Nah, berarti titik min 2, min 3 itu punya gradien setengah. Gitu, karena dia berada di garis X min 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, ini ya kelihatan bahwa M-nya ini adalah setengah. Tuh, gradiennya. Nah, itu adalah cara merepresentasikan dalam bidang koordinat. Kemudian kalau kita tentukan di sini disuruh mencari persamaan garis yang vertikal. Nah, garis vertikal itu dia berarti tidak punya kemiringan ya. Jadi bisa dibilang M-nya itu 0 gitu. Jadi M-nya itu 0. Bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak punya kemiringan. Kita disuruh mencari. Nah, persamaan garis ini berapa? Jadi garisnya ini garis vertikal ya, benar-benar sama dengan sumbu Y-nya ya, garis yang vertikal. Kemudian garis yang vertikal ini dilalui oleh titik 3, min 2. Nah, persamaan garis ini berapa? Kita mau cari gitu. Nah, kita bisa katakan ya bahwa ingat persamaan garis. Kalau persamaan garis yang kita review lagi. Kalau misalkan saya punya garis di sini X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah dua persamaan garis gitu. Nah, mau saya gambarkan. Gambarnya seperti apa bedanya? Jadi kalau X sama dengan 1, kita lihat di sini di sumbu X-nya, koordinatnya 1 di sini. Nah, berarti kalau kita gambarkan, ini adalah garis yang vertikal. Jadi yang melewati titik 1. Itu. Jadi intinya garis yang X sama dengan 1, jadi garis yang
Ini Y, ini 0, jadi X sama dengan 1. Di sini kita lihat dari koordinatnya dulu. Jadi X-nya itu selalu sama, X-nya itu selalu 1 gitu ya. Jadi X-nya itu selalu 1. Jadi X-nya selalu 1. Misalkan saya punya titik di garis yang ini. Nah, ini misalnya 1. Ini 2. Nah, koordinatnya berapa kalau kita lihat? Nah, koordinat yang ini berarti 1,1. Yang ini adalah 1,2. Saya punya di sini min 1, koordinatnya juga 1,-1. Artinya apa? Artinya kita bisa bilang bahwa nilai dari X-nya di sini itu sama dengan 1. Nah, itu merepresentasikan bahwa persamaan garisnya kita bisa nyatakan sebagai X sama dengan 1. Jadi, apapun nilai Y-nya, nilai X-nya itu selalu 1. Kalau dibalik, berarti kalau saya punya di sini Y-nya sama dengan 1 ya. Jadi, Y-nya sama dengan 1 seperti apa? Kita lihat di sumbu Y-nya. Kita lihat di sumbu Y-nya. Y-nya sama dengan 1 berarti di sini. Nah, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini tuh Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1, itu gambarnya nanti akan sejajar dengan sumbu X. Kalau X sama dengan 1, ini sejajar dengan sumbu Y gitu. Karena nilai Y-nya, apapun nilai Y-nya, nilai X-nya 1. Ini dibalik. Jadi apapun nilai X-nya, Y-nya itu 1. Misalkan saya di sini punya titik di garis ini, yaitu di sini berarti koordinatnya adalah 1,1. Saya di sini punya titik lagi. Saya buat titik di sini. Nah, titiknya di sini. Koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah 2,1. Nah, jadi apapun nilai dari X-nya, nilai Y-nya di sini tetap 1 gitu. Jadi gambarnya adalah sejajar dengan sumbu X. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Sehingga kalau kita jumpai tadi di contoh soal ini, nah kita lihat, nah ini garisnya sejajar dengan sumbu apa? Oh, dengan sumbu Y. Nah, berarti persamaannya pasti X sama dengan, gitu ya. X sama dengan berapa? Nah, X sama dengan, nah ini lihat koordinat di X-nya. Oh, berarti X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Jadi karena koordinat X yang diberikannya tepat pada titik 3 di sini ya, 3,0. Nah, maka kita peroleh bahwa X-nya sama dengan 3. Atau X min 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar yang harus dipahami dulu ya untuk menggambar grafik persamaan linear atau garis lurus gitu. Oke. Kemudian lanjut di teorema yang kedua. Di sini kita belajar tentang garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 dengan syarat X1-nya tidak sama dengan X2. Gitu ya. Jadi X1-nya tidak sama dengan X2. Nah, kita biasanya notasikan ini sebagai persamaan garis yang melalui dua titik gitu ya. Jadi kalau kita punya dua titik yang berbeda, X1, Y1 dan X2, Y2, kita mau cari persamaan garisnya, biasanya kan kita notasikan dengan rumus Y-1 gitu ya. Kita ingat-ingat lagi persamaan garis kalau kita punya titik X1, Y1, kemudian ada titik lagi X2, Y2 gitu ya. Kita belum tahu ini gradiennya berapa. Kita disuruh mencari persamaan garisnya gitu, persamaan garis lurusnya. Berarti biasanya kita gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 gitu kan ya. Kemudian sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ternyata rumus asal mulanya, nah itu dari teorema 3.2 ini. Nanti dari teorema 3.2 kita dapatkan rumus ini. Gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini, nah kita mau tunjukkan ya bahwa ketika kita punya dua titik gitu ya,
kita bisa nyatakan sebagai Y min Y1 per biasanya kan tadi M ya. M-nya itu kita substitusikan dengan rumus M-nya tadi, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi, Y2 min Y1 per X2 min X1 ini adalah M-nya. Sesuai dengan persamaan di teorema 3.1 tadi yang sudah dibuktikan, bahwa Y min Y1 itu sama dengan M dikali X min X1. Nah, di sini M-nya kita substitusi ya, sebagai Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Nah, nanti kita dapatkan rumus yang seperti ini tadi ya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwa tadi selain X1 tidak boleh sama dengan X2, kemudian kita gunakan teorema 3.1 tadi ya. Di sini ada tulisan gunakan teorema 3.1. Teorema 3.1 tadi adalah yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min 1. Nah, kita substitusi tadi ya. M-nya itu sebagai Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka kita dapatkan rumus persamaan garis lurus melalui dua titik gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh 3, kita punya 2 titik, 4,1 dan min 2,3. Nah, kita mau cari persamaan garis lurusnya. Berarti di sini kita gunakan di teorema 3.2 yang ini ya. Jadi kita gunakan hasilnya, yaitu Y min Y1, kemudian sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, dikali X min 1. Kita tinggal substitusikan. Misalkan 4,1-nya ini sebagai X1, Y1. Min 2,3-nya sebagai X2, Y2. Nah, kita substitusikan. Nilainya adalah, kita dapatkan persamaan garisnya adalah X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Nah, itu untuk kalau kita langsung menerapkan hasil dari teorema 3.2 yang ini ya. Tuh. Kalau misalkan kita mau selidiki dulu M-nya, boleh gitu. Misalkan kalau kita mendapati soal yang seperti ini ya. Jadi misalkan diketahui di sini kita punya 2 titik, yaitu 4,1 dan titik yang lain adalah min 2,3 gitu. Nah, kita ingin mencari persamaan garis lurusnya gitu. Kita boleh gunakan rumus yang di teorema 3.1, yaitu konsep yang Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu kan. Nah, kita harus cari dulu tapi M-nya gitu. M-nya berapa? Nah, kita kan punya 2 titik. Misalkan ini saya misalkan X1, Y1. Ini saya misalkan X2, Y2 gitu. Nah, berarti M-nya kita selidiki dulu. Berarti M-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Misalkan Y2-nya berapa di situ? 3, berarti 3 min 1. Kemudian X2-nya min 2 min 4 ya. Berarti di sini ada 2 per min 6 ya. Sama dengan min sepertiga. Nah, M-nya kan kita sudah peroleh, yaitu M-nya sama dengan min sepertiga. Nah, baru kita substitusikan ke rumus yang ini tadi, ke rumus ini. Kita substitusikan, berarti Y1-nya, X1, Y1-nya tadi 4,1 ya. Berarti di sini Y min Y1-nya adalah 1, kemudian M-nya adalah min sepertiga, kemudian X1-nya adalah 4. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3. Berarti di sini muncul 3 dikali Y min 1. Kemudian di sini tinggal min X min 4. Kita hitung 3Y min 3 sama dengan di sini ada min X plus 4. Berarti di sini muncul 3Y plus X ya, atau X plus 3Y. X plus 3Y, kemudian min 3, min 4, jadi min 7, sama dengan 0. Jadi X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Nah, ini kan sama ya dengan kalau kita langsung terapkan yang
teorema 3.2 ini ya. Jadi kita juga sama mendapatkan persamaan garis yang sama, yaitu sebesar ini tadi. Nah, ini kan sama dengan yang di sini ya. X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Nah, sama dengan yang di sini tadi ya. X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Ini sama. Nah, dengan step yang mungkin sedikit berbeda tadi. Jadi konsepnya tetap sama, tapi cara untuk mendapatkan gradiennya, M-nya, boleh dengan kita cari dulu gradiennya, baru kita substitusikan ke rumus persamaan garis melalui satu titik. Nah, itu kalau kita gunakan, kita pilih X1, Y1-nya 4,1. Kalau mau digunakan yang melalui min 2,3 juga boleh, gitu. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan. Nah, di sini, kalau menggunakan 4,1 tadi kan dapatnya juga sama, X plus 3Y min 7. Nah, kalau melalui titiknya yang kita substitusi bukan 4,1, tapi titik yang satunya lagi, yaitu titik min 2,3 sama juga. Jadi dengan nilai gradien yang sama ya, gitu. Kenapa nilai gradiennya sama, tidak berubah? Karena dua titik ini, titik 4,1 dan titik min 2,3, itu berada di dalam satu garis yang sama. Jadi berada pada satu garis yang sama, sehingga gradiennya di sini tidak perlu kita hitung lagi. Jadi gunakan yang awal ini saja untuk mencari persamaan garis, baik yang melalui titik 4,1 ataupun min 2,3. Nanti hasilnya juga akan sama, yaitu X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Gitu. Oke, lanjut di contoh keempat. Contoh keempat ini kita disuruh menentukan, nah, jadi ada garis berat yang tegak lurus ya. Jadi garis berat tegak lurus. Garis berat itu tadi kita sudah singgung bahwa garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama besar atau sama panjang gitu ya. Sedangkan garis yang tegak lurus itu seperti yang kita tahu bahwa perkalian antara gradiennya, gradien dua garis M1 kali M2 adalah min 1 gitu ya. Nah, kita pakai konsep itu untuk menentukan garis berat yang tegak lurus yang menghubungkan ya, atau yang dilalui oleh titik 5,-3 dan 1,7. Nah, di sini adalah kita punya dua titik gitu. Kalau kita punya dua titik, yang mau kita cari adalah garis berat yang tegak lurus. Nah, seperti konsepnya garis berat tadi, kalau kita lihat garis berat itu adalah garis yang membagi sisi yang di hadapannya menjadi dua sama besar ya. Kalau kita review di sini, gambarnya garis berat. Nah, garis berat itu seperti ini. Jadi kalau punya MD di sini garis berat, maka nilai KD dan DL-nya sama. Nah, berarti titik D ini itu adalah titik tengah dari garis KL-nya, gitu kan? Nah, berarti kita perlu menyelidiki titik tengahnya berapa, gitu. Nah, maka dari itu, di sini step yang paling awal adalah menentukan titik tengah atau midpoint-nya gitu. Karena yang diselidiki adalah garis berat yang tegak lurus. Jadi kita selidiki atau tinjau dulu dari sisi garis beratnya. Oh, garis berat berarti kita harus tahu titik tengahnya. Titik tengah kemarin sudah disinggung juga, cara mendapatkannya adalah dengan cara X1 plus X2 dibagi 2 untuk koordinat X-nya, sedangkan Y1 plus Y2 dibagi 2 untuk koordinat Y-nya, sehingga diperoleh titik tengahnya adalah 3,2. Oke, yang pertama sudah dapat titik tengah. Yang kedua kita cari apa? Karena kita ingin menentukan persamaan garisnya, ya, persamaan garis berat yang tegak lurus ini, maka kita butuh yang namanya gradien, gitu ya. Gradiennya berapa? Nah, dengan rumus gradien biasa, Y2 min 1 per X2 min X1, kita peroleh M-nya adalah min 5 per 2. Nah, kunci yang kedua adalah
Yang mau kita cari adalah persamaan garis berat yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus tadi apa? Tegak lurus itu M1 kali M2-nya harus -1. Maka kita selidiki M2-nya. Kalau kita sudah punya M1-nya -5/2, berarti M2-nya adalah 2/5 gitu ya. Karena kalau dikalikan harus -1 ini. -5/2 dikali 2/5. Oke, berarti nanti yang kita gunakan adalah M yang sama dengan 2/5 gitu ya. Jadi M yang baru, M yang menyebabkan garis itu tegak lurus, yaitu M sama dengan 2/5. Titik yang kita gunakan nanti adalah titik tengahnya gitu, karena kita ingin mencari persamaan garis berat. Jadi yang mau kita cari itu yang ini. Nah, MD ini berapa persamaan garis MD ini? Nah, itu yang mau kita cari. Jadi, persamaan garis berat ya, yang tegak lurus gitu. Nah, MD ini besarnya atau persamaan garisnya berapa? Berapa? Yang persamaan garisnya berapa untuk garis berat MD ini? Garis berat yang tegak lurus. Nah, itu yang mau kita selidiki. Nah, kita cari dengan rumus yang di teorema 3.1 ya, yaitu Y-1 sama dengan M X min X1. Jadi Y1, X1 Y1-nya adalah kita substitusi dengan midpoint-nya tadi, M-nya itu adalah pakai yang 2/5. Oke, diselesaikan biasa, diperoleh bahwa persamaan garisnya adalah 2X min 5Y plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita ilustrasikan di bidang koordinatnya seperti ini. Jadi kalau kita punya tadi dua titik, yang pertama 5,-3, satunya 1,7. Nah, garis yang menghubungkan titik 1,7 dan 5,-3 itu punya namanya titik tengah. Nah, titik tengah di sini adalah 3,2. Jadi, sisi yang di sini, jadi dari sisi dari titik 5,-3 ke 3,2, sisi yang menghubungkan dua titik itu atau garis yang menghubungkan dua titik tersebut itu akan sama besarnya dengan garis yang menghubungkan titik 3,2 dan 1,7. Nah, kalau kita lihat kan juga sama besar ya. Nah, itu karena garisnya ini adalah garis berat gitu. Nah, garis berat yang tegak lurus itu yang mana? Yang ini. Nah, persamaan yang kita dapatkan di akhir, yang 2X dan 5Y plus 4 sama dengan 0, itu yang mana? Yang ini. Nah, garis tersebut melalui titik 3,2 yang merupakan titik tengahnya dari garis yang menghubungkan titik 1,7 dan 5,-3, dan garis ini juga tegak lurus dengan garis yang awal tadi yang menghubungkan 1,7 dan 5,-3. Jadi kalau kita lihat posisinya tegak lurus ya di sini, siku-siku gitu, dan dia tepat membagi garis tadi, garis awalnya menjadi dua garis yang sama besar atau dua sisi yang sama panjang gitu. Oke, jadi garis yang 2X min 5Y plus 4 sama dengan 0 itu yang ini ya. Nah, yang ini seperti itu. Oke, cara menggambarkan garis ini juga sama tadi ya, dengan cara plotting titik, yaitu X-nya disubstitusikan 0, Y-nya disubstitusikan 0, jadi kita punya dua titik. Nah, dengan berbekal dua titik itu kita sudah dapat menggambarkan garis yang dengan persamaan 2X min 5Y plus 4 sama dengan 0. Oke. Oke, ini rasanya tidak perlu. Oke, kita lanjut ke subbab 3.2. Kalau tadi kita belajar tentang persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M, kemudian ada persamaan garis melalui dua titik gitu ya. Nah, sekarang kita coba belajar tentang slope intercept atau perpotongan gradiennya. Gitu ya, bentuk dari perpotongan gradien. Oke, kalau kita lihat, nah ini ya, di gambar 3.9 kita punya garis, misalkan garisnya ini. Kalau kita lihat posisi garis lurus ini, pasti dia punya kemiringan ya. Misalkan kemiringannya sebesar M. Nah,
kemiringan tersebut itu memotong di titik mana saja. Nah, itu yang mau kita cari. Titik perpotongan dengan gradien M-nya itu titiknya berapa? Kalau dalam hal ini, dalam gambar 3.9, titik perpotongan dengan gradiennya dinyatakan atau kita bisa tentukan itu ada 2 titik. Yang pertama A,0 dan 0, B. Jadi ada yang memotong di sumbu X-nya dan ada yang memotong di sumbu Y-nya. Jadi perpotongan dengan sumbu X, perpotongan gradiennya ya, terhadap sumbu X dinyatakan oleh titik A,0 dan perpotongan gradiennya dengan sumbu Y dinyatakan dengan 0, B. Jadi ada 2 titik, masing-masing merepresentasikan sumbunya tadi. Gitu. Itu yang mau kita selidiki. Titik-titik potong tadi, titik-titik perpotongan dengan gradiennya. Oke. Teorema 3.3 coba kita baca. Jadi sebuah garis dengan gradien M dan Y memotong B, jadi intercept di sini artinya memotong. Jadi kita punya garis, punya gradien garisnya yaitu sebesar M dan Y-nya itu memotong B, jadi Y-nya ini memotong B. Maka kita punya persamaan Y-nya itu sama dengan MX plus B. Jadi ini kita bisa baca bahwa garis Y ini punya gradien sebesar M dan garis B ini, garis Y ini memotong B gitu ya, memotong. Jadi titik potongnya itu adalah titik B itu sendiri gitu. Nah, kalau dia memotong titik B, jadi diselidiki titik B-nya ini merepresentasikan titik yang di sumbu mana gitu, sumbu X kah atau sumbu Y gitu. Kalau kita lihat bahwa di sini ada pernyataan Y memotong B, itu berarti B-nya di sini kita bisa nyatakan sebagai koordinatnya dari Y-nya. Nah, pembuktiannya adalah karena ada pernyataan di sini Y memotong B tadi ya, Y memotong tepat di B tadi, artinya 0, B. Jadi X-nya itu diisi 0, sedangkan untuk sumbu Y-nya kita isi B tadi, titik potongnya tadi. Jadi Y-nya itu memotong atau titik perpotongan Y-nya dengan gradiennya itu adalah di titik 0, B. Nah, dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui satu titik tadi ya, melalui satu titik dengan gradien M, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1, di mana di sini 0, B-nya kita misalkan sebagai X1, Y1. Berarti X1-nya kita isi dengan 0, kita gantikan, kita substitusi dengan 0, yang Y1-nya kita gantikan atau kita substitusi dengan B ya. Sehingga diperoleh bahwa nilai dari garisnya adalah, atau persamaan garisnya adalah sebesar Y sama dengan MX plus B. Nah, seperti ini. Jadi kita kuncinya kita bisa ini, tentukan dulu titik potongnya. Jadi dibaca dulu pernyataannya. Oh, artinya Y memotong B, itu berarti Y-nya ini memotong tepat di poin atau di titik 0, B gitu. Nah, sehingga kita bisa tentukan persamaan garisnya yaitu sebesar Y sama dengan MX plus B. Oke, teorema 3.4, kalau kita punya garis ya, garis dengan perpotongannya itu tidak 0, jadi kalau tadi kan perpotongannya ada yang 0 ya, yaitu yang di sumbu X-nya ya. Jadi perpotongan di sumbu Y-nya sebesar B, kemudian perpotongan garis dengan gradiennya itu di titik X-nya adalah sama dengan 0. Nah, kalau misalkan X-nya di sini itu tidak 0 gitu. Jadi X-nya di sini tidak 0, kemudian Y-nya di sini itu juga tidak 0. Nah, kita peroleh persamaannya seperti ini, persamaan garisnya, yaitu X per A plus Y per B sama dengan 1. Itu dengan syarat interceptnya, ya, intercept perpotongannya tadi, itu adalah sebesar A dan B. Jadi tidak di sumbu X-nya itu
ada nilainya gitu ya, dalam artiannya ada nilainya tuh nilainya tidak sama dengan 0 gitu, di sumbu Y-nya itu nilainya juga tidak sama dengan 0. Artinya di sumbu X-nya nanti kita substitusikan dengan A, kemudian di sumbu Y-nya kita bisa nyatakan dengan B. Jadi di sini nanti ada 2 titik, yaitu yang pertama adalah titik A, 0, kemudian yang titik perpotongan yang kedua adalah 0, B. Nah, ini ya, kita nyatakan perpotongan titik-titiknya yaitu A, 0 dan 0, B. Nah, kita peroleh gradien dari garisnya yaitu sebesar min B per A. Jadi kita peroleh gradien dari garisnya itu adalah sebesar min B per A. Nah, di sini kenapa kita bisa tahu bahwa gradiennya adalah min B per A? Kita substitusi ke rumus gradien ya pada umumnya. Kalau tadi kita bisa langsung substitusi ke persamaan garisnya melalui satu titik, yaitu dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, karena di sini hanya ada satu titik potong. Kalau kita punya 2 titik potong gitu ya, di sini A, 0 dan 0, B, kita bisa terapkan rumus, kita cari dulu M-nya gitu ya, sebelum masuk ke Y min Y1. Jadi sebelum masuk ke rumus yang kita sudah pelajari tadi, Y min Y1, M X min X1. Nah, kita cari dulu M-nya berapa. Tadi kan kita punya titik, yaitu A, 0 dan 0, B ya, titik potongnya. Kita cari gradiennya. Berarti ini misalkan X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti Y2 min Y1-nya adalah, atau bisa kita balik sebenarnya ini. Berarti ini Y2 min Y1 berarti B min 0 ya. Kemudian X2 min X1 di sini 0 min A. Berarti min B per A. Oke. Berarti M-nya adalah min B per A. Nah, seperti ini ya. Jadi M-nya min B per A ini dengan cara menghitung biasa dengan menerapkan rumus gradien yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Setelah tahu bahwa M-nya itu min B per A, baru kita substitusikan ya. Substitusikan ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, sehingga dapat seperti ini. Bentuk dari slope intercept-nya, jadi bentuk dari perpotongan gradiennya gitu ya. Jadi rumusnya adalah tadi kan di teorema 3.3 kita tahu bahwa kita bisa nyatakan persamaan garis ya, perpotongan garis atau perpotongan gradiennya tadi dengan garis Y sama dengan MX plus B, sebagai Y sama dengan MX plus B. Nah, kita terapkan M-nya tadi kan sudah diketahui, min B per A sudah kita cari, kita substitusi ke rumus yang teorema sebelumnya tadi, yaitu digantikan M-nya min B per A, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan min B per A kali X plus B. Nah, kemudian kan kita mau buktikan adalah ini tadi ya, jadi harus sampai dapat bentuk ini gitu ya, kalau kita menunjukkan suatu teorema. Nah, kedua ruas kita bagi dengan B. Jadi kita bagi kedua ruas dengan B sehingga ruas kiri jadi Y per B. Nah, ruas kanan kita bagi dengan B ya masing-masing di sini. Jadi min B per A X-nya kita bagi dengan B, jadi tinggal min X per A, kemudian yang di sini tinggal 1, ya plus 1. Nah, kemudian kita pindah ruas ya, yang min X per A kita pindah ke ruas kiri, sehingga jadi X per A plus Y per B sama dengan 1. Maka teorema tersebut terbukti. Nah, kalau kita disuruh, itu tadi kan caranya kita membuktikan ya. Nah, ini kalau kita disuruh menyelidiki persamaan garis dengan gradien 2, jadi
kita punya garis tersebut punya gradien M-nya sama dengan 2. Dan garis Y tersebut memotong 5 gitu. Jadi memotong di titik 5 gitu ya. Nah, maka kita harus tahu tadi. Nah, kalau ini berarti mirip dengan yang teorema 3.3. Jadi Y intercept B. Jadi B-nya nanti ini posisinya di sumbu Y-nya gitu ya. Jadi 5 ini nanti sebagai koordinat di sumbu Y. Jadi kita punya M-nya 2, titiknya adalah titik potongnya tadi adalah 0,5. Jadi X-nya 0, Y-nya 5 gitu ya. Karena di sini diketahui Y-nya ini memotong 5. Oke. Sedangkan kita tidak mendapatkan informasi di sini X-nya memotong berapa atau di titik apa gitu ya. Maka kita bisa gunakan kalau informasinya atau yang di soal seperti ini yang diketahui, berarti kita cukup gunakan teorema 3.3 gitu ya. Oke, tadi kan rumusnya di teorema 3.3 yaitu kita peroleh Y-nya sama dengan MX plus B ya. Nah, M-nya tadi sudah diketahui di soal, M-nya 2, B-nya 5. Berarti sudah tinggal disubstitusikan, sehingga diperoleh persamaan garisnya seperti ini. Dari persamaan garis ini kita gambarkan. Nah, apakah benar garis tersebut ini ya itu dilalui oleh titik 0,5 gitu. Nah, kita cek melalui gambarnya ini. Nah, kita gambarkan dulu dengan cara yang sama, cara menggambarkan yang sama. Kita cek, oh ternyata 0,5 tepat pada garis tersebut. Nah, berarti benar bahwa 0,5 ini adalah titik potongnya gitu ya. Titik potong titik potong slope-nya tadi gradiennya gitu di sumbu Y. Jadi titik potong gradiennya di sumbu Y. Oke. Kemudian kalau itu tadi kalau kita tinjau dari titik potongnya di sumbu Y. Kalau ini contohnya punya 2 titik potong. Jadi memotong di sumbu X-nya iya, sumbu Y-nya iya gitu. Jadi kita gunakan teorema 3.4. Jadi nanti bentuk persamaannya adalah seperti ini. X per A ditambah dengan Y per B sama dengan 1. Nah, dia di sini. Nah, berarti nanti kita punya titik potongnya dulu. Kita nyatakan dulu titik potongnya. Yang pertama, X-nya ini kan di titik 5, berarti 5,0. Y-nya memotong di titik min 2, berarti nanti 0,-2. Nah, kita punya 2 titik, 5,0 dan 0,-2. Kita mau cari persamaan garisnya, berarti pakai rumus ini tadi. X per A plus Y per B sama dengan 1. A-nya kita substitusikan dengan 5 karena A-nya di sini merepresentasikan titik potong dengan sumbu X-nya, sedangkan B-nya adalah kita substitusikan dengan min 2 yang merupakan titik potong garis gradiennya terhadap sumbu Y-nya gitu ya. Kita substitusi sehingga dapat persamaan garis yang seperti ini. Nah, kita gambarkan. Setelah kita gambarkan garis 2X min 5Y min 10, kita cek apakah titik 0,-2 dan 5,0 itu tepat berada pada garis tersebut. Nah, ternyata dia tepat. Nah, berarti 2 titik tersebut itu merupakan titik potongnya dari gradien garis 2X min 5Y min 10 sama dengan 0 gitu. Oke, kemudian lanjut dulu ke teorema 3.5. Di teorema 3.5 ini kita belajar tentang ini bentuk umum ya. Tadi sempat saya singgung juga ya, bentuk umum dari suatu persamaan garis. Jadi bentuk umum itu seperti, nah ini sudah bentuk umum ini. Jadi kalau disuruh mencari persamaan garis, lebih baik digambarkan atau dinotasikan ya, dinyatakan dalam bentuk umum. Itu akan lebih mudah untuk menggambarkannya juga gitu ya, dan kalau sudah jadi bentuk umum kita lebih mudah untuk mencari gradiennya gitu. Jadi yang ruas kanan harus sama dengan 0 gitu, dan ruas kirinya harus bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya persamaan garis dengan A dan B
keduanya adalah bukan 0 ya. Jadi A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi sembarang bilangan real tapi tidak sama dengan 0. Oke, kita coba lihat pembuktian dari teorema 3.5. Jadi setiap garis yang direpresentasikan sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0 ini, itu dia dengan AB-nya, A dan B-nya tidak sama dengan 0, jadi merepresentasikan suatu garis. Jadi persamaan ini itu adalah persamaan garis lurus gitu. Nah, apakah benar pernyataan di teorema 3.5 ini? Kita coba pahami pembuktiannya. Jadi untuk sembarang garis kita misalkan kita ambil suatu garis yang vertikal atau kita nyatakan dalam suatu bentuk yang, kalau vertikal itu kan berarti yang lurus ya, berarti M-nya itu atau tidak ada kemiringannya, berarti M-nya bisa kita katakan dia tidak punya kemiringan kan, berarti M-nya 0 gitu. Nah, ini kita boleh misalkan baik untuk garis yang vertikal atau tidak punya kemiringan atau garis yang punya kemiringan, punya gradien tadi. Nah, kalau misalkan untuk yang garis vertikal itu kita nyatakan sebagai garis X sama dengan K. Nah, ini tadi sempat sudah saya hapus. Yang tadi ya, jadi X sama dengan K tadi. Jadi yang X sama dengan K itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y gitu, yang vertikal. Jadi kalau vertikal itu sejajar dengan sumbu Y, yang posisinya itu sejajar dengan sumbu Y gitu. Sedangkan yang garis yang punya gradien kita nyatakan sebagai Y sama dengan MX plus B gitu. Nah, untuk sembarang garis tersebut jadi berlaku untuk garis yang vertikal maupun garis yang punya kemiringan gitu ya. Kita peroleh bahwa X min K sama dengan 0 dan kita nyatakan dalam bentuk AX plus B plus C ini ya. Jadi semuanya kita nyatakan ruas kanannya sama dengan 0. Jadi yang kiri untuk yang persamaan garis yang punya gradien sebesar M ini jadi MX min Y plus B sama dengan 0. Nah, kedua bentuk ini, baik yang X min K sama dengan 0 maupun MX min Y plus B sama dengan 0, itu merupakan bentuk dari kasus yang khusus dari AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A dan B-nya keduanya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat dulu untuk kasus yang pertama ya. Kasus pertama itu ketika B-nya sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kita kan punya persamaan umumnya tadi kan AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Kita notasikan di sini, kita misalkan dua kasusnya itu B yang sama dengan 0 dan B yang tidak sama dengan 0. Untuk B yang sama dengan 0, maka persamaan garisnya jadi AX plus C sama dengan 0. X-nya adalah min C per A gitu. Ini untuk B yang sama dengan 0, tapi A dan B-nya dua-duanya bukan sama dengan 0. Jadi yang 0 hanya B-nya saja. Nah, kemudian kita nyatakan, kalau kita lihat ya, bentuk X sama dengan min C per A, itu kan sama dengan bentuk ini ya, X sama dengan K. Jadi ini merepresentasikan garis yang vertikal gitu. Jadi ketika kita punya B-nya di sini sama dengan 0, ternyata kita itu bisa membentuk persamaan garis yang vertikal. Artinya kemiringannya tidak ada tadi, jadi tidak ada kemiringannya, tidak punya slope tadi. Atau kita nyatakan biasanya dengan X sama dengan K. K-nya tuh sembarang bilangan yang sembarang bilangan gitu ya. Sembarang bilangan. Oke. Sembarang bilangan. Jadi K-nya adalah sembarang bilangan. Kemudian di sini C per A-nya itu kan fungsinya di sini sebagai koefisien. Jadi di sini C per A-nya juga sembarang bilangan juga.
gitu. Jadi ini adalah kita bisa bentuk ternyata suatu garis vertikal ketika kita punya koefisien B-nya, ya, koefisien dari Y-nya yaitu B, itu sama dengan 0. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau kita punya B-nya itu tidak sama dengan 0. Kasus yang kedua adalah ketika B-nya tidak sama dengan 0. Kalau B-nya tidak sama dengan 0, berarti kan persamaannya kan tetap seperti ini. Jadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita peroleh bahwa nilai dari Y-nya, nah kita mau cari Y. Y sama dengan berapa? Berarti semua hal yang tidak berkaitan dengan Y kita pindahkan ke ruas satunya. Jadi AX kemudian C ini pindah ke ruas kanan. Kemudian di sini masih ada koefisien B-nya. Nanti kita bisa bagi kedua ruas dengan B gitu. Nah, sehingga jadinya adalah Y sama dengan min A per B kali X min C per B. Karena B-nya tidak sama dengan 0, ya ini tadi ya, maka kita bisa bagi kedua ruas kiri dan kanan tadi. Jadi awalnya kan nah, kita kan punya ini tadi ya. Untuk yang kasus 2, oke. Untuk yang kasus 2 ini kita kan punya pernyataan dan kita misalkan bahwa B-nya tidak sama dengan 0, berarti rumus awalnya persamaan garis pada umumnya tadi AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti B-nya tidak sama dengan 0 tadi ya. Kemudian A-nya sama C-nya juga tidak sama dengan 0. Kita mau bentuk Y sama dengan, berarti min AX min C, kita pindah ruas ya yang ini dan ini. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan B. Kenapa boleh dibagi dengan B? Karena B-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau posisinya B-nya nanti akan jadi penyebut, berarti kita harus pastikan dulu bahwa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti Y ini ada min A per B X, kemudian min C per B. Nah, seperti itu. Maka kita peroleh, nah ini ya, min A per BX min C per B. Nah, kalau kita lihat berarti kalau kita sudah bentuk seperti ini, kita bisa nyatakan bahwa M-nya berapa? M-nya berapa dari persamaan garis Y ini? Nah, kita ingat tadi di teorema 3.3 kita sudah tahu bahwa Y itu bisa kita bentuk sebagai MX plus B ya. Berarti kalau kita sudah punya Y sama dengan, berarti yang di depannya X. Nah, itu pasti adalah besarnya nilai gradiennya. Jadi koefisien dari X-nya itu adalah M-nya. Nah, berarti ini M-nya berapa? M-nya adalah min A per B. Ini adalah sebagai M-nya. Jadi M-nya adalah min A per B. Jadi kalau kita punya persamaan garis yang umum seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0, maka secara langsung kita bisa peroleh M-nya adalah min A per B. Itu karena kita sudah bisa menunjukkan tadi bahwa M-nya itu bisa kita nyatakan sebagai min A per B, gitu ya. Nah, ini kita punya gradiennya, slope-nya gitu, sebesar min A per B, gitu. Dan Y-nya memotong di titik mana kalau kita sudah punya seperti ini? Berarti Y-nya memotong di titik min C per B, jadi Y intercept min C per B, gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh ketiga, ini disuruh sketsa garisnya, rasanya sudah ya, caranya tadi sama untuk menggambarkan grafiknya. Kalau misalkan yang disuruh sketsa di sini itu dengan memperhatikan gradiennya, nah itu berarti teman-teman harus cari dulu ya, atau tentukan dulu nilai dari
M-nya atau nilai dari A dan B-nya. Atau kalau misalnya perintahnya hanya mensketsa, boleh langsung disketsa saja dengan cara membentuk dua titiknya tadi. Jadi titik-titik di sini 0,2 dan 3,0 itu kan sebenarnya juga bisa kita peroleh dengan mensubstitusi tadi ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa. Gitu ya. Kemudian kita hubungkan. Atau kalau di sini caranya itu lewat intercept-nya, jadi bentuk perpotongannya dengan gradiennya itu tadi. Jadi karena kita peroleh bahwa tadi ketika Y-nya 0, X-nya 3 tadi ya, berarti kita punya nilai A-nya tadi kan merepresentasikan titik potongnya di sumbu X. Nah, A-nya itu 3, sedangkan Y-nya itu adalah min 2. Nah, maka kita bentuk persamaan X per A plus Y min B-nya sama dengan 1 tadi. Nah, gini ya, seperti ini. Oke, kemudian Oke, dari pembuktian ini masih lanjut di teorema 3.5 ya, terusannya ini, lanjutannya ini, coba kita lanjutkan dulu sebentar. Oke. Jadi pembuktian teorema 3.5 tadi ya, yang tentang AX plus BY plus C sama dengan 0, kita punya M-nya sebesar min A per B, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Tadi dari rumus umumnya persamaan garis dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, kita bisa dapatkan hubungan dua garis. Kalau kita punya dua garis, misalkan di sini ada AX plus BY plus C1 sama dengan 0, yang kedua adalah AX plus BY plus C2 sama dengan 0, itu dikatakan sejajar ketika M1-nya itu sama dengan M2. Jadi M itu apa? M itu gradien ya atau slope. Jadi kalau di persamaan garis yang pertama ini berarti gradiennya kan tadi sebesar min A per B. Min A per B. Kemudian kalau misalkan yang di persamaan garis yang kedua, ini yang kanan AX plus BY plus C2. Jadi bedanya di sini hanya di C-nya ya. C1, satunya C2. Sehingga kalau misalkan kita cari gradiennya, itu adalah sama-sama sebesar min A per B tadi ya. Jadi kalau M1-nya, ini misalkan garis yang pertama punya M1, M1-nya sebesar min A per B. Ini garis yang kedua punya M2-nya juga sebesar min A per B. Karena caranya untuk mendapatkan M tadi, kalau kita punya bentuk AX plus B plus C sama dengan 0, itu kan tadi sudah kita tunjukkan bahwa kita bisa cari M-nya itu dengan min A per B tadi, min A per B, gitu ya. Maka ketika M1 sama dengan M2, posisi dua garis tersebut adalah sejajar, gitu ya. Artinya sejajar apa? Kita tidak bisa menentukan atau menemukan titik potong dari dua garis tersebut. Karena mau ditarik garisnya sepanjang apapun, mereka tidak akan bertemu di satu titik yang sama gitu. Jadi tidak ada titik potongnya gitu. Karena gradiennya selalu sama tadi. Nah, itu untuk yang hubungan dua garis yang pertama berdasarkan gradiennya ya. Nah, yang kedua, kalau kita punya garis, yang pertama yaitu AX plus BY plus C1 sama dengan 0. Yang kedua, kita bentuk misalkan BX min AY dibalik ya. Jadi B-nya yang awalnya koefisien Y jadi koefisien X, kemudian A-nya yang awalnya koefisien X jadi koefisien Y dengan menambahkan notasi yang berkebalikan atau yang berlawanan yaitu negatifnya. Nah, itu ditambah C2 sama dengan 0. Nah, dari dua garis ini kita coba cari nilai dari gradiennya dengan cara yang sama tadi. Caranya kan dua-duanya kan sudah bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Maka untuk yang gradien garis pertama itu M-nya adalah min A per B. Gitu. Nah, untuk yang gradien garis yang kedua ini berapa? Berarti min dari B, jadi koefisiennya X ya. Min dari koefisiennya X dibagi dengan koefisiennya Y. Koefisiennya Y apa?
min A, berarti min B per min A, yaitu B per A. Nah, ini. Nah, kita peroleh bahwa gradiennya satunya yaitu min A per B, satunya lagi B per A. Nah, kalau kita kalikan gradien kedua garis tersebut, ternyata hasilnya adalah min 1. Nah, itu merepresentasikan bahwa dua garis tersebut merupakan ini tegak lurus. Jadi perpendikular di sini artinya tegak lurus ya. Sedangkan tadi adalah yang paralel atau sejajar gitu. Itu adalah hubungan dua garis ditinjau dari gradiennya ya. Oke, contohnya misalkan kita disuruh menentukan persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus terhadap garis 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Nah, dan melalui titik 3,1. Jadi caranya sama. Kalau misalkan sejajar, berarti kita cek dulu. Gradien dari garis yang sudah diketahui apa? Garis yang sudah diketahui adalah 3x min plus 2y min 5 sama dengan 0. Caranya dengan rumus min A per B tadi. Nah, berarti kalau kita cari garis yang sejajarnya, persamaan garis yang sejajar gitu ya. Jadi kalau kita punya, oke, di sini diketahui awalnya yaitu garisnya adalah 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Dan melalui titik ya, melalui titik 3,1 gitu ya. Yang pertama kita mau cek, kita mau cari persamaan garis lurus yang sejajar. Sejajar dengan garis ini ya, sejajar dengan garis 3x plus 2y min 5 sama dengan 0 dan melalui titik 3,1. Nah, kita cek dulu ya. Pertama langkahnya adalah cari dulu gradiennya ya. Gradiennya dari garis yang awal. Caranya tadi M itu adalah min A per B. Kenapa bisa langsung diterapkan ini? Karena bentuknya yang di sini sudah bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, hati-hati di sini ya. Jadi, kita boleh pakai rumus ini ketika yang diketahui di soal sudah tepat bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau belum jadi bentuk yang seperti ini, kita tidak bisa memberlakukan rumus ini, gitu ya. A-nya berapa? A-nya 3, B-nya adalah 2, berarti min 3 per 2. Nah, berarti nanti kita cari persamaan garisnya yang melalui gradien min 3 per 2 ini dan melalui titik 3,1. Pakai rumus yang awal sendiri. Y min Y1, M, X min X1. Nah, ini X1, ini Y1. Nah, ini M-nya. Berarti Y min Y1-nya 1, M-nya adalah min 3 per 2, kemudian X1-nya adalah 3. Nah, ini bisa dilanjutkan sendiri ya caranya. Sampai nanti dapat persamaan garisnya. Kalau kita lanjutkan, misalkan, kita coba lanjutkan, berarti ke dua ruas kita kalikan 2 ya, berarti 2 kali Y min 1, kita lanjutkan untuk mengetahui perbedaannya, boleh. Oke, kita selidiki. Di sini berarti ada 2Y min 2, kemudian di sini ada min 3X plus 9, kemudian semuanya di ruas kiri, berarti 3X plus 2Y, jadi min 11 ya, min 11 sama dengan 0. Sedangkan kita bandingkan dengan yang awal ini, yang diketahui di soal adalah 3X plus 2Y min 5. 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Nah, bedanya sudah kelihatan. Bedanya hanya di C-nya ya. Ini kan sama, ini sama, ini sama. Bedanya di mana? Bedanya adalah nilai C-nya. Nah, ini kalau kita ingat tadi bentuknya C1, C2, ya kan? Jadi AX plus BY plus C1 tadi kan, yang satunya adalah AX plus BY plus C2 sama dengan 0. Kalau kita ingat tadi, ini persis dengan bentuk yang
di rumus umumnya tadi. Nah, ini AX plus BY plus C1 sama dengan 0 dan AX plus BY plus C2 sama dengan 0. Nah, berarti dua garis tersebut adalah garis yang sejajar. Bagaimana dengan yang tegak lurus? Nah, berarti nanti kita harus dapatkan bentuknya sama seperti ini. Kalau kita punya garis awalnya AX plus BY plus C-nya sama dengan 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0, kita mau cari yang tegak lurus. Nah, bentuknya harus seperti ini. Jadi, harus bentuk BX min AY plus C2 sama dengan 0. Nah, coba kita cek. Nah, ini penyelesaiannya tadi ya. Yang ini 11 tadi ya, benar ya. Jadi C1-nya adalah min 11. Jadi kalau di sini caranya agak beda dengan cara yang biasanya kita pelajari. Kalau biasanya kita pelajari kan seperti ini ya. Jadi kita selidiki dulu M-nya, kemudian kita gunakan rumus persamaan garisnya. Gitu. Kalau yang di sini di bukunya ini, kalau kita sudah punya bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, kemudian kita tahu bahwa garis ini dilalui oleh titik 3,1, kita substitusikan titik 3,1-nya ke garis 3X plus 2Y. Gitu. Jadi 3X plus 2Y plus C1-nya. Jadi kita ingin mencari nilai C1 yang baru. Atau kalau di sini berarti C2 tadi. Gitu. C2-nya ini berapa? Gitu. Nah, di sini kita substitusikan nilai 3,1 ke persamaan garis yang awal yang diketahui di soal. Ternyata dapat C1-nya adalah min 11. Maka bentuk dari persamaan garis yang sejajar dengan garis 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0 adalah 3X plus 2Y min 11 sama dengan 0. Boleh pakai cara ini juga boleh. Kemudian untuk yang tegak lurus gitu ya, dengan langkah yang sama ya. Jadi kalau tegak lurus juga dengan langkah yang sama. Kalau kita biasanya pakai yang kita kerjakan biasanya kan kalau yang tegak lurus berarti kan M1 dikali M2 harus min 1 ya. Tadi M1-nya sudah diperoleh berapa nilainya? Min 3 per 2. Berarti min 3 per 2 dikali berapa? Hasilnya min 1. Berarti M2-nya adalah min 1 dibagi min 3 per 2. M2-nya adalah sama dengan 2 per 3. Nah, nanti kita gunakan M-nya yang baru itu adalah M2 per 3. Nah, setelah tahu M-nya 2 per 3, itu nanti kita substitusikan juga ke rumus yang Y min 1, M, X min X1 gitu ya. Y1-nya itu kita isi dengan 1 tadi, kemudian X1-nya kita isi dengan 3, M-nya kita isi dengan yang baru ini, yang tegak lurus, yaitu M yang 2 per 3. Nah, ketemu juga nanti persamaan garisnya. Dan persamaan garisnya nanti bentuknya itu akan sama dengan bentuk yang di sini. Jadi BX min AY plus C2 sama dengan 0. Gitu. Kita lanjutkan misal nah, kita lanjutkan berarti di sini oke, Y min 1 berarti M-nya 2 per 3, X1-nya 3, semua ruas kita kalikan 3, berarti Y min 1 ya. Kemudian di sini ada 2 kali X min 3, kemudian di sini ada 3Y min 3, 2X min 6 ya. Jadinya adalah min 2X plus 3Y, kemudian plus 3 sama dengan 0. Jadi bentuknya adalah min 2X. Kalau bentuk awalnya tadi kan 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0 ya. Jadi yang di sini, di sini kan koefisien dari X-nya itu adalah 3. Nah, ini menjadi koefisien dari Y-nya, jadi 3. Nah, kemudian di sini adalah koefisien dari Y-nya adalah 2. Nah, berarti di sini muncul min 2. Gitu. Oke, coba kita cek apakah sudah sesuai. Oh, kebalik ya ini ya saya. Oke. Tapi
Ini benar kok ya ini. 3 dikali Y-1, 3Y-3, kemudian di sini ada 2X, ini ada min 6 ya, 2X min 6. Ini kita pindahkan ruas. Oh, oke. Oh, boleh. Ini, oke, berarti ini. Mungkin dari sini ya. Ini sebenarnya boleh sama aja. Jadi boleh seperti ini, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan min gitu ya. Jadi kita kalikan dengan min 1, nanti kan hasilnya adalah 3X. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan min 1 kan hasilnya 3. Maaf, kok 3X? 2X min 3Y min 3 sama dengan 0 gitu ya. Atau semua ruas kita jadikan di ruas kanan, boleh. Jadi 2X min 3Y min 3 sama dengan 0, sama. Jadi 2X min 3Y 2X min 3Y min 3 sama dengan 0 ya, jadi sama. Jadi bentuknya ini kalau kita cek, tadi yang ininya tadi kan A-nya, jadi koefisien X, berarti di sini kan jadi koefisiennya Y-nya, dan diberikan tanda negatif. Sedangkan di sini 2 koefisiennya Y, berarti jadi koefisiennya X gitu ya. Sedangkan ini misalkan tadi C1, ini berarti C2 gitu. Jadi bentuknya sudah sesuai dengan rumus yang umumnya ini tadi ya, BX min AY plus C2 sama dengan 0. Jadi benar bahwa persamaan ini adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi caranya boleh kalian pakai sesuai dengan yang diberikan oleh teorema ini, atau pakai cara yang biasa seperti ini. Gunakan, dicari dulu M-nya, kemudian disubstitusi ke persamaan garisnya yang ini juga boleh gitu ya. Jadi caranya bisa bermacam-macam, asalkan metodenya atau langkah penyelesaiannya benar dan tepat gitu. Oke. Ini nanti kita lanjutkan untuk besok. Jadi besok kita coba untuk ini ya, kita membuktikan bahwa benar kalau kita punya 2 garis yang tegak lurus itu kenapa kok M1-nya dikali M2 itu harus min 1. Nah, ini butuh dibuktikan. Biasanya kalau kita kan tinggal pakai ya, kita tinggal pakai saja 2 garis yang tegak lurus. Oh, berarti perkalian 2 gradiennya min 1. Nah, kita besok akan belajar kenapa kok yang 2 garis yang tegak lurus itu perkalian 2 gradiennya harus selalu min 1 gitu ya. Ini kita besok pelajari pembuktiannya. Oke. Sampai di sini dulu ya mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami ya untuk yang materi garis ini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk latihannya, banyak di buku Riddle ini ya, untuk yang subbab 3.